Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membaca sebuah makalah yang ringkas, ya kan, yang berjudul Hukmut Taba'udi Baina Sufufil Musallina fi Zamani Jaihati Corona. Ya. Jadi hukum jauhnya saf-saf orang yang sholat, atau ada jarak begitu ya di antara saf-saf orang yang sholat di zamani jaihati corona, ya, pada masa penyakit atau musibah corona, ya. Nah, makalah ini ditulis oleh Dr. Mutlaq Jasir, ya. Beliau adalah penulis, ya, yang mana berasal dari kuliatis syariah, kuliatis syariah, ya, pada fakultas, ya, syariah fi Jami'atil Kuwait, ya, pada Universitas Kuwait, ya. Nah, pada makalah ini akan dikaji, ya, perspektif dari para fuqaha, enggak hanya dari 4 mazhab tapi juga dari imam yang lain atau mujtahid yang lain, ya. Hukum jauhnya saf salat pada masa penyakit corona atau renggangnya saf begitu, ya. Nah, kita tahu bersama, ya, sejak pandemi ini, ya kan, begitu banyak, ya, hal-hal yang menyebabkan kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan normal ini atau new normal ini. Nah, di antaranya salah satunya adalah tentu sholat, ya, sholat di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Entah itu sholat jamaah, fardu 5 waktu, atau sholat Jumat, ya, atau mungkin sholat Aid, ya, sholat Idul Adha, ya, kemarin baru kita laksanakan, ya, pas hari Jumat kemarin, tanggal 31 Juli kemarin kita lakukan, ya. Nah, tentu kita harus mengetahuinya bagaimana sih pandangan para fuqaha terkait dengan saf yang renggang, ya. Nah, di sini penulis, ya, Dr. Mutlaq Jasir, ini, ya, nama penulisnya, itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya. Ini pembukaan, ya. Nah, kemudian dalam risalah ini beliau menuliskan, ya, faminat tadabiril wiqaiyati at-tibbiyati fi zamanil aubiati al-azlu wat taba'udu al-ijtimai. Ya. Dan di antara melakukan atau melaksanakan penjagaan secara medis, ya, pada masa wabah, ya, ya, atau pandemi kah atau epidemi kah atau apalah namanya, itu penjagaannya diantaranya adalah al-azlu, ya. Al-azlu ini isolasi diri, ya kan. Kemudian wat taba'udu al-ijtimai, dan ada jarak secara ijtima, ya, atau sering kita dengar istilah social distancing, ya, atau jaga jarak. Wa dzalika biman'i taqarubin nasi, ya.
Hal itu adalah dengan mencegah mendekatnya manusia atau mencegah berdekatannya di antara manusia. Wa ja'ala masafatan kafiyatan bainahum, dan hal itu akan menjadikan ya berjarak itu tadi ya, mencegah dekatnya sesama manusia tadi, itu akan menjadikan masafah kafiyah bainahum, ada jarak yang cukup di antara mereka. Wa ma'al fathil masajidi fi jaihati virusi corona, ya, dan tetapnya dibuka masjid-masjid ya pada masa pandemi atau pada masa penyakit virus corona atau COVID-19 nama lainnya ya. Al-mustajid qaror mukhtasuna wujubat taba'udi al-jasadiyyi bainal musallin, ya. Yang mana mutakhir ya atau baru ya, al-mustajid di ya, yang ya terbaru lah ya, atau yang baru-baru ini terjadi atau yang sudah terjadi baru belakangan ini, di mana qarrara al-mukhtasuna wujubat taba'udi al-jasadiyyi bainal musallin, yang mana orang yang memiliki spesifikasi, yang memiliki kemampuan ya kan, itu memutuskan bahwa wajib untuk melakukan social distancing tadi ya, atau jaga jarak tadi ya, di antara orang-orang yang sholat, bi an yakuna hunaka masafah, yang mana ada di antaranya di sana ada jarak ya, la takillu an mitrin baina kulli wahidin wal akhar, yang mana jarak itu tidak kurang dari 1 meter ya kan, di antara orang yang satu dengan orang yang lain ya. Fama huwal hukmu syar'iyyu li hadzat taba'udi wa ma atharuhu ala sihhati sholatil jama'ati. Nah, kemudian tentu yang jadi pertanyaan adalah apa hukum syarak bagi taba'ud ini? Taba'ud ini apa nih hukum syaraknya? Ya kan, saling berjauhan di antara orang yang sholat atau adanya renggang di antara saf sholat itu hukumnya apa? Dan apakah berpengaruh terhadap sahnya sholat jamaah? Nah, di sini penulis mencoba menjawab al-jawabu ya. Jawaban. Inna hadat taba'uda al-jasadiyya yata'allaku bisufufis sholati min jihatain. Sesungguhnya ya social distancing atau jaga jarak, jaga jarak di antara orang yang sholat yang terkait dengan saf-saf sholat itu ada 2 aspek ya. Al-jihatul ula, ya, aspek yang pertama adalah taba'udus sufufi ba'duha an ba'din bihaitsu takunu hunaka masafatan kafiyatan baina saffil awwali walladhi yalihi wa hadza la iskala fihi wala haraja fala yadurru an yakuna baina saffaini masafatu metrin au aktsar bila iskalin ya. Maka taba'ud sufuf ba'duha an ba'din ini, menjauhnya saf atau jauhnya saf di antara sebagian dengan sebagian yang lain, bihaitsu takunu hunaka masafatan kafiyatan, di mana di situ ada jarak yang cukup baina safil awal waladzi yalihi, di antara saf yang satu dengan saf setelahnya, ya saf kedua, ketiga dan seterusnya. Wa hadza la iskala fihi wala haraja. Ini tentu tidak ada masalah ya, tidak ada problem ya. Fala yadurru an yakuna baina saffaini masafatu mitrin au aktsar. Maka tidak masalah ya bahwa di antara 2 saf katakanlah seperti itu ada jarak 1 meter atau lebih bila iskalin ya, tanpa ada iskal ya, tanpa ada keraguan, tanpa ada masalah. Nah, ini ya. Ini referensinya ya di catatan kaki. Yang kedua ini adalah unzur al-binayatu syarhul hidayah lil aini wal majmu' syarhul muhadzab lil Imam An-Nawawi. Pada pembahasan mauquful ma'mum wal imam. Oh, atau mauquful ma'mum wal imam lil Juwaini. Ini berarti karangan Imam Al-Juwaini. Berarti nama kitab nih ya. Nah, kemudian jihah ats-tsaniyah yang kedua adalah
adamu tahqiqi tarasin adamu tahqiqi tarasil musallina fis saffi haitsu sayakunu hunaka masafatu metrin bainal musalli walladzi an yaminihi walladzi an shimalihi. Ya. Nah, aspek yang kedua adalah tidak terrealisasinya saling menempel, ya, saling berdekatan, katakanlah seperti itu, di antara orang-orang yang sholat dalam satu saf. Ya. Haitsu sayakunu hunaka masafatu mitrin, di mana pada satu saf tersebut, ya, orang-orang yang berdiri pada satu saf tersebut ada jarak 1 meter, ya, di antara orang yang sholat dan di antara orang yang di kanan dan orang yang di kirinya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan di sini wali taudihi hadhil mas'alati yanbaghi tanawulu mas'alati taswiyatis sufufi wa haqiqatiha wa hukmiha fa aqulu musta'inan billahi ta'ala. Dan untuk menjelaskan masalah ini maka mestilah mencakup, ya, masalah meluruskan saf-saf, hakikat meluruskan saf-saf, ya, katakanlah seperti itu, kemudian hukum meluruskan saf. Maka saya katakan di sini, ya, Dr. Mutlak Jasir tadi, saya katakan di sini dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Tinggi, ya. Kemudian beliau menuliskan ajma'a al-ulama'u ala masyru'iyati taswiyatis sufufi fis shalah, ya. Jadi para ulama itu sudah bersepakat, ya, bersepakat atau ya ittifaq, ya, bahwa disyariatkannya, ya, meluruskan saf di dalam sholat, ya. Ini unzur al-iqna fi masailil ijma' lil Qattan. Bisa jadi ini Syekh Mana' al-Qattan, ya, bisa jadi, ya. Kemudian ada al-Muhalla li Ibni Hazm, ya. Allahu a'lam, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, qala al-Imamu Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ya, telah berkata Imam Abdul Bar, ya, semoga Allah merahmatinya, wa amma taswiyatus sufufi fis sholati fal atharu fiha mutawatiratun min turuki syata sihahun kulluhu thabitatun fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taswiyatas sufufi, ya. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar itu mengatakan, adapun meluruskan saf dalam sholat, maka asar-asar, berbagai asar yang ada di dalamnya itu mutawatirah, yaitu mutawatir statusnya, min turuki syata, dari berbagai jalan, ya. Dari berbagai jalan itu apa? Sihahun kulluhu, itu statusnya itu sahih semuanya. Sabitatun, yang tetap, ya, atau yang fix, fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taswiyatas sufufi, ya, yakni berkaitan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara meluruskan saf. Wa amila al-khulafa'u ar-rasyidi wa amila al-khulafa'u ar-rasyidina bidzalika ba'dahu, ya. Dan para khulafa, ya, khalifah, para khalifah yang rasyid, ya, yang lurus itu, ya, beraktivitas atau beramal atau berbuat, ya, seperti itu, ya, setelahnya, ya, setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesudahnya. Wahada mala khilafa fima bainal ulama'i fihi, dan ini tidak ada perselisihan, ya, tidak ada perselisihan di antara para ulama, ya. Kemudian waqala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, ya, dan telah berkata, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, ya, yang semoga Allah merahmatinya, al-imamu yusannu fi haqqihi at-taqaddumu bil ittifaqi wal mu'tamuna yusannu fi haqqihim al-istifafu bil ittifaq. Jadi Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, imam itu disunnahkan pada dirinya itu untuk taqaddum. Taqaddum itu maju ke depan atau di depan, bil ittifaq, ya,
Ya, sudah disepakati wal mu'tamuna, dan orang-orang yang mengikuti imam atau al makmum ya, makmum, yusannu fi haqqihim alistifafu bil ittifaq, ya, disunnahkan untuk berdiri atau berbaris dalam satu saf, ya, bil ittifaq, ya, sesuai dengan ittifaq ya, atau ya kesepakatan ya. Wa an, nah ini dalil ya, dalil wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas ya, sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min iqamatis sholati wa fi riwayati muslimin min tamamis sholati ya. Jadi Nabi mengatakan, Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf itu diantara tegaknya sholat ya. Dan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan min tamamis sholati, diantara kesempurnaan sholat. Nah kemudian Dr. Mutlak Jasir melanjutkan, waqad ikhtalafat ibaratu ahlil ilmi fit tafsiri makna taswiyatis sufufi fis sholati. Ya. Dan sungguh ya statement ya, atau ibarah itu statement atau ungkapan ya, ungkapan-ungkapan para ahlul ilmi itu berbeda-beda dalam menafsirkan makna taswiyatis sufuf ya, meluruskan saf dalam sholat. Ya. Nah ini ya, ini catatan kakinya, ini adalah rujukan ya di mana beliau mengambilnya ya. Nah ini ilmiah ini ya, jadi ilmiah itu seperti ini contohnya. Ada rujukannya jelas, penulisnya siapa ya, kemudian nama kitabnya apa, juz berapa, halaman berapa, nah nanti bisa dicek di sini. Nah, kemudian saya mana kita tadi? Lidzalika qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Maka dari itu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya ya. Wal muradu bi taswiyatis sufufi i'tidalul qa'imina biha ala samtin wahidin aw yuradu biha saddul khalali alladhi fis saffi ya. Nah, Imam Ibnu Hajar berkata yang dimaksud atau yang dikehendaki dari lurusnya saf itu adalah i'tidal ya. I'tidal itu lurus ya, lurusnya orang-orang yang berdiri pada satu bentuk ya, atau pada satu jalan, ala samtin wahidin au yuradu biha saddul khalali alladhi fis saf, atau bisa jadi yang dikehendaki adalah menutup celah-celah ya, menutup lubang yang ada di dalam sholat. Nah, di mana Imam Ibnu Hajar mengatakan hal ini? Di Fathul Bari ya, kitab Fathul Bari juz 2 halaman 207 di sini ya. Maka kemudian fadhahaba jam'un min ahlil ilmi ila annal murada bi taswiyatis sufufi as-salatan muhadzatus saffi liyakuna ala samtin wahidin. Maka sekelompok dari ahlul ilmi ya, ulama itu berpendapat ya bahwa yang dikehendaki dari lurusnya saf itu secara as-shalah ya, secara hukum asalnya atau secara dasarnya itu adalah muhadzatus saffi liyakuna ala samtin wahidin ya. Muhadzah itu maksudnya adalah taswiyatul asya'i bihaitsu takunu ala saffin wahidin ya, itu muhadzah itu ya. Jadi muhadzah ini maknanya itu adalah taswiyatul asya'i bihaitsu takunu ala saffin wahidin ya, ini di kamus ya. Jadi lurusnya sesuatu di mana sesuatu itu atau berbagai macam sesuatu itu ya, atau ya lebih dari satu itulah ya, itu ada pada satu saf ya. Jadi muhadzatus saffi berarti satu saf liyakuna ala samtin wahidin, agar berada pada bentuk yang sama, jalan yang sama, kemudian ya saf yang sama gitu ya. Wa qad yadkhulu fihi tab'an tarasu wasaddul furoji
dan bisa jadi atau terkadang atau boleh jadi juga masuk di dalamnya apa itu namanya at-tarosu ya. Tarosu itu saling menempel, katakanlah begitu. Kemudian wasaddul furoji ya, menutup lubang atau menutup lubang-lubang atau menutup celah. Wahada zahiru qawlil hanabilati wal imam ibn daqiqil aidi wa syaikhil islam ibn taymiyah. Dan ini secara zahir itu adalah statement dari pendapat ulama Hanabilah ya, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kita lihat rujukannya di sini ya, Al-Insaf fi ma'rifatir rajihi min al-khilaf lil Mardawi, berarti ini mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatil Ahkam, Imam Ibn Daqiq Al-Aid, kemudian Syarh Umdatil Fiqh, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala al-Imamu al-Mardawi rahimahullah, ya, telah berpendapat atau berkata Imam al-Mardawi, semoga Allah merahmatinya, at-taswiyatu al-masnunatu fis sufufi hiya muhadzatul manakibi wal aq'ubi duna atrofil asabi'i. Ya. Taswiyah ya, taswiyatu al-masnunatu ya, meluruskan saf yang disunnahkan dalam sholat itu atau dalam saf-saf sholat itu adalah muhadzatul manakibi wal aq'ubi. Itu adalah ya adanya dalam satu saf gitu ya, rapi gitu ya, bahu-bahu atau pundak, mata kaki yang bukan hanya ujung jari-jari. Ya, jadi manakib ini bahu-bahu, kemudian ak'ub mata kaki ya. Jadi bukan ujung-ujung jari ya, bukan ujung-ujung jari. Kemudian yang berikutnya qala al-Imamu Ibnu Daqiqil Aidi ya. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, taswiyatus sufufi. Ya, jadi meluruskan saf adalah i'tidalul qa'imina biha ala samtin wahidin ya. Lurusnya orang-orang yang berdiri dalam saf-saf tersebut pada bentuk yang satu atau pada jalan yang satu atau saf yang satu. Wa qad tadullu taswiyatuha aidan ala saddil furoji fiha ya. Dan terkadang taswiyah itu, meluruskan saf itu terkadang juga ditunjukkan atas atau menunjukkan apa saddil furoji ya. Jadi terkadang juga menunjukkan akan saddil furoji ya, menutup lubang-lubang atau menutup celah-celah fiha ya, di dalam saf-saf. Binaan ala taswiyatil ma'nawiyah ya, berdasarkan taswiyah ma'nawiyah ya, berdasarkan akan pelurusan atau lurusnya secara maknawi ya. Jadi maknawi itu berarti ya menutup celah begitu ya. Walittifaqu ala anna taswiyataha bil ma'nal awal wa tsani amrun matlubun. Ya. Dan sudah disepakati bahwasanya meluruskan saf itu bil makna ya, baik dengan makna awal berarti apa ini ya, i'tidalul qa'imina biha ala samtin wahidin, ataupun makna yang kedua wasani, sani ini berarti ini ya, ini ya ala saddil furoji fiha ya, menutup celah atau menutup lubang-lubang dalam sholat itu adalah amrun matlubun ya, sesuatu perintah yang memang dituntut ya, dituntut oleh nas syara ya, dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inkana al-azhar, dan sesungguhnya yang azhar, yang paling jelas atau paling tampak itu adalah annal murada bil hadithi al-awwalu ya. Jadi yang azhar di sini, ini kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, yang paling azhar, yang paling jelas, paling tampak
adalah yang dikehendaki oleh hadis itu adalah al-awwal. Nah, ya, tadi hadisnya kan sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis sholati atau min iqamatis sholah. Nah, itu maksud yang dikehendaki menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu adalah yang pertama. Yang pertama berarti apa? Ya tidalul qaimina biha ala samtin wahidin, ya. Lurusnya orang-orang yang berdiri pada saf ya ala samtin wahidin, pada saf yang satu atau pada bentuk yang satu. Wa qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, ya. Wa qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, ya. Berkata, telah berpendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, wal masnunu lis-sufufi khamsatu asya'a. Dan yang disunnahkan dalam saf-saf itu ada 5 perkara. Wa mabnaha ala aslain, dan bangunannya atau kerangkanya itu ada pada 2 pokok, ya. Yang pertama ala ijtima'il musallina wan dimami ba'dihim ila ba'din. Ya, yang pertama ala ijtima'il musallin, ya berkumpulnya orang-orang yang sholat wan dimami ba'dihim, ya, dan bersatu atau bergabungnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi kan ada 2 pokok nih yang ala aslain. Ini yang pertama, ya, ijtima'il musallin wa dimami ba'dihim ila ba'din, ya. Berkumpulnya orang-orang yang sholat, ditambah lagi setelah berkumpul tuh mereka bergabung, ya, bersatu antara sebagian yang dengan sebagian yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah di sini, ini rujukan-rujukannya tadi, ya. Yang kedua adalah apa tadi? Wa'alas iqamatihim wastiwaihim, dan juga atas tegaknya dan lurusnya dan setaranya mereka, ya, orang-orang yang sholat itu tadi. Kemudian litajtami'a qulubuhum wa tastaqimu, ya, agar berkumpulnya hati-hati mereka, ya, dan lurusnya mereka, ya, istiqomah, ya, lurus, ya, atau setara gitu, ya. Wa yatahaqqaqu ma'nal jama'ati alladhi huwa ijtima'uhum fis sholati makanan wa zamanan, ya, dan agar terrealisasi makna jamaah, ya, yang mana berkumpulnya mereka orang-orang yang sholat di dalam satu saf itu atau dalam berbagai saf itu pada sholat itu makanan, baik secara tempat, ya tempatnya sama di masjid gitu, ya, atau di musola, wazamanan, dan dalam waktu yang sama. Nah, ya, jadi terrealisasi makna jamaah pada perkumpulan atau pada pertemuan mereka. Nah, tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kan ada 5 tadi, ya, yang disunahkan dalam saf-saf itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah ini, ya, yang pertama taswiyatus saffi wa ta'diluhu wa taqwimuhu. Ini sama aja maknanya, ya. Jadi lurusnya saf, beraturannya saf, ya, atau beraturan gitu, ya, dan juga ya lurus gitu, ya, lurusnya saf intinya. Hatta yakuna kal qidhi, ya, sehingga itu saf itu menjadi seperti kal qidhi. Qidhi ini sahmul maisir di situ, ya. Kalau di kamus Mu'jam itu qidhi ini maknanya adalah sahmul maisir, anak panah judi, ya, intinya anak panah, ya. Karena anak panah itu kan lurus gitu, ya. Nah, seperti itu kata tamsil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, kemudian wadzalika yahsulu bil muhadati bil manakibi warrukabi wal qiyabi. Nah, hal itu dapat tercapai bil muhadah, ya, tercapai dengan muhadah. Muhadah tadi sudah dijelaskan, yakni taswiyatul asya'i, ya, lurusnya sesuatu bihaitu takunu ala soffin wahidin, ya, di mana itu berada pada satu saf, ya. Lurusnya sesuatu yang mana itu berada pada satu saf atau satu barisan, ya. Bil manakibi, ya, baik itu dengan pundak gitu, ya, atau bahu, warukabi, ya, lutut, dan juga wal qiyab, mata kaki, duna asabi'ir rijlaini, ya, bukan hanya
sekedar jari-jari kaki. Ya. Wasani, nah yang kedua, nah ini perkara yang kedua yang disunahkan dalam saf, meluruskan saf itu adalah ini ya tadi yang di sini, ya. Yang disunahkan dalam saf itu ada 5 perkara. Yang pertama itu tadi ini lurusnya saf, ya seperti anak panah yang tercapai dengan lurusnya bahu, lutut dan juga mata kaki, bukan hanya jari-jari kaki. Nah yang kedua yang disunahkan dalam saf ya, saf salat yang kedua adalah at-tarasu fihi wasaddul kholali wal furoji. Ya. Nah, yang kedua, perkara yang kedua adalah at-tarasu fihi wasaddul kholali wal furoji. Menempel di dalam saf tersebut dan juga menutup celah dan lubang-lubang. Nah, ya. Hatta yulsiqo ar-rajulu mankibahu bimankibir rajuli. Nah, ya. Jadi sampai-sampai atau sehingga yulsiqo ar-rajulu, ya, seorang laki-laki itu menempelkan mankibahu, ya, pundaknya atau bahunya bimankibir rajuli, dengan bahu orang, ya, sebelahnya tentunya, ya. Kemudian waqabi bi ka'bihi, lututnya dengan lutut orang lain atau dengan lutut orang di sebelahnya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga yang disunahkan adalah taqorubus sufufi, ya. Jadi taqorubus sufufi, dekatnya saf-saf, wa dunu ba'diha min ba'din. Nah, ya. Jadi yang ketiga adalah taqorubus sufufi wa dunu ba'diha min ba'din. Dekatnya saf-saf, yang mendekatnya saf itu ya, intinya gitu ya, dan dekatnya sebagian dengan sebagian yang lain. Berarti saf satu dengan saf kedua itu tidak terlampau jauh, ya, atau tidak ada jarak yang jauh, ya. Jadi dekat di antara saf-saf itu. Hatta yakuna sujudul muakhiri khalfa maqamil muqaddami. Sampai-sampai sujudnya orang yang di belakang itu pas berada di tempat orang yang ada di depan. Min ghairis dihamin, ya, tanpa ada berdesak-desakan. Nah, ya, yufdi ila adal musallin. Yang berdesak-desakan itu akan menyebabkan atau mengakibatkan sakitnya orang-orang yang sholat, atau terganggunya lah orang-orang yang sholat, terganggu kan begitu ya, nggak khusyuk jadinya. Kemudian yang keempat, ya, sunnah saf yang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah takmilul awwali fal awwal, ya, menyempurnakan saf yang pertama kemudian yang berikutnya, ya, tahqiqan lil ijtima'i wa dunuwi minal imami, ya, untuk merealisasikan adanya perkumpulan atau pertemuan wadunui minal imam, dan dekatnya dengan imam. Wal khamis, yang terakhir sunnah saf, ya, sunnah yang ini tadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wal masnunu lisufuf, disunahkan dalam saf ada 5 perkara. Yang terakhir atau yang kelima adalah tawassutul imami, ya, imam itu berada di tengah, ya, di tengah. Wa huwa an yakuna fi wasfi saffi, ya, itu dia berada di tengah-tengah saf. Ya. Kemudian fadalla ala annahu yughayiru baina taswiyatis saffi wat tarasi wa takmilis sufuf. Dan menunjukkan akan hal ini bahwasanya beda antara meluruskan saf, menempelkan saf, dan juga menyempurnakan saf, ya, dari ibarah di atas atau dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di atas. Karena ada 5 tadi dia bilang, ya. Dia bilang ada 5 yang disunahkan. Nah, di antaranya ya ini, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan, ya. Wa dhahaba akharuna ila annal murada bitaswiyatis sufufi itmamus saffil awwali fal awwal. Dan
Orang yang lain atau ulama yang lain, fuqaha yang lain itu berpendapat bahwasanya yang dimaksud atau yang dikehendaki taswiyatus sufuf, meluruskan saf itu adalah menyempurnakan saf yang di awal kemudian yang di awal ya. Menyempurnakan saf di awal kemudian saf yang berikutnya ya. Kemudian yang dikehendaki apalagi wasaddul furoji, nah ya menutup lubang-lubang, wal muhadzatul qaimina fiha, dan lurusnya orang-orang yang berdiri di saf-saf itu, bihaitsu la yataqaddamu sodru ahadin, di mana tidaklah maju dada salah seorang an ahadin dibandingkan yang lainnya, kullu dzalika ala haddin sawain, dan semuanya itu ala haddin sawain ya, pada batas yang sama ya. Wa huwa qaulus syafi'iyyati wa ba'dil malikiyati, dan ini adalah pendapatnya fuqaha Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, dan juga sebagian fuqaha mazhab Imam Malik. Nah, ya. Nomor 2, nomor 3 ya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam An-Nawawi, Asna Al-Matalib fi Syarhil Rawdil Talib Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian kalau Imam Malik tadi apa? Wa ba'dul Malikiyah tadi. Al-Muntaqa Syarhul Muwatta ya, lil Baji ya. Jadi kitabnya namanya Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta karya Imam Al-Baji ya. Kemudian Syarhu Zarqani ya, alal Muwatta, syarah Imam Az-Zarqani terhadap kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Qala al-Imam Nawawi, ini fuqaha mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, Imam Nawawi berpendapat, semoga Allah merahmatinya, wal muradu bi taswiyatis sufufi itmamul awwali fal awwal, dan yang dimaksud atau dikehendaki dengan lurusnya saf itu adalah menyempurnakan saf yang pertama kemudian saf berikutnya, wasaddul furoji, dan juga menutup celah atau menutup lubang-lubang, wa yuhadi al-qaimina, dan bersebelahan atau bersejajaran orang-orang yang berdiri di dalam sholat, bihaitsu, di mana la yataqaddamu sadru ahadin wala syai'un minhu ala man huwa ya, bihaitsu la apa tadi, la yataqaddamu, tidaklah maju dada salah seorang, wala syai'un, dan juga tidak maju sesuatu pun ya, minhu, dari orang tersebut gitu ya, entah itu kepala atau kakinya mungkin ya, atau tangannya, ala man huwa ya, ala man huwa bijanbihi ya, ala man huwa bijanbihi ya, terhadap orang yang ada di sisinya atau di sebelahnya. Wala yushra'u fi saffi tsani, dan tidaklah dimulai saf kedua, hatta yatimmal awwalu, sampai sempurna saf yang pertama, penuh saf pertama, wala yakifu wala yakifa ya, ada hatta, wala yakifa fi saffin, dan tidak berdiri pada satu saf, pada sebuah saf, hatta yatimma ma qablahu, sampai sempurna saf yang sebelumnya. Jadi misalnya saf pertama sudah penuh, baru boleh saf kedua. Jangan sampai saf pertama belum penuh, udah dibuat saf kedua. Ini ya nggak sesuai dengan keterangan yang ada di kitab ini atau di makalah ini. Ya kitab ya, ini kalam Imam An-Nawawi ini ya. Waqala Az-Zarqani, ini mazhab Imam Malik nih ya. Kalau tadi Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, sekarang mazhab Imam Malik. Waqala Az-Zarqani rahimahullah, berpendapat Imam Az-Zarqani, semoga Allah merahmatinya, wa huwa i'tidalul qomati ya, biha ala samtin wahidin. Itu maksudnya adalah lurusnya tubuh ya, biha, dengan saf-saf tersebut, ala samtin wahidin ya, ala samtin wahidin, pada saf yang sama, pada saf yang satu, atau jalan yang satu, atau bentuk yang satu ya. Wa yuradu biha, dan dikehendaki juga dengan saf-saf itu, aidon saddul kholali alladzi fis saffi ya, menutup celah-celah
yang ada di dalam saf. Nah, ya. Nah, ini ya. Syarah Az-Zarqani 'alal Muwatta kitabnya. Ya. Idzan, nah ini kesimpulannya, taqarrara hadza, ya, sudah jelas di sini atau sudah fix hal ini, fa'lam annahu qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi taswiyati sufufi wat tarasi fiha. Maka sudah jelas dari sini bahwa ketahuilah bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat dalam hukum meluruskan saf dan saling menempel di saf-saf tersebut. Ya. Jadi berbeda pendapatnya terkait apa? Pada apa? Pada ini ya, lurusnya hukum meluruskan saf dan menempel. Alal qaulain. Jadi ada dua pendapat. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat ternyata. Ya. Al-qaulul awal atau al-qaulil awal ya, alal qaulain ya. Badalnya berarti al-qaulil awali ya, apa, pendapat yang pertama, annahu sunnatun. Nah, ya. Jadi meluruskan saf itu hukumnya sunnah. Wa huwa qawlu jamahiri ahlil ilmi. Bal nukila fihi al-ijma'u. Nah, ya. Jadi pendapat yang pertama, hukum meluruskan saf itu adalah hukumnya sunnah. Dan itu adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, mayoritas ulama. Bahkan dinukil ijma' atasnya. Ijma' sunnahnya meluruskan saf. Ya. Nomor 3 berarti Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu, dan juga Al-Furu', kitab karya Imam Ibnu Muflih rahimahullahu. Nah, ijma' ternyata ya bahwa meluruskan saf itu hukumnya adalah sunnah. Wa huwa ma alaihi al-madahibu al-fiqhiyatu al-arba'atu. Dan ini adalah pendapat 4 mazhab fikih. Wa huwa mazhabul Hanafiyati, mazhab Imam Abu Hanifah, wa Syafi'iyati, dan pendapat mazhab Imam Syafi'i, wal Malikiyati, pendapat mazhab Imam Malik, dan juga wal Hanabilati, pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini ya rujukannya atau referensinya di sini. Imam Syafi'i misalnya nomor 5 di sini, berarti rujukannya bisa kita cek di Tuhfatul Muhtaji fi Syarhil Minhaji. Ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kalau ini, ya. Kemudian Al-Minhaju Al-Qawimu Syarhul Muqaddimatil Hadramiyati karya Imam Ibnu Hajar. Kemudian Nihayatuz Zain, nah, fi Irsyadil Mubtadi'ina, ini karya Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nah, ya, ini mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain juga ya, kitab-kitabnya. Nah, kemudian qala At-Tahtawi Al-Hanafi ya, Allahu alam ya, At-Tahtawi namanya. Al-Hanafi ya, mazhab Imam Abu Hanifah, fuqaha mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, itu berkata, wa min sunanis saffi at-tarasu fihi wal muqarabatu bainas saffi was saffi. Di antara sunnah-sunnah saf itu adalah saling menempel di dalam saf dan kemudian dekat di antara satu saf dengan saf yang lain. Ada kedekatan, jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Kemudian qala An-Nafrawayi ya, wallahu alam ya bacanya ini mungkin begitu ya. Qala An-Nafrawayi Al-Maliki rahimahullahu, telah berkata Imam An-Nafrawi atau An-Nafrawayi Al-Maliki rahimahullah, berarti mazhab Imam Malik bin Anas ya, semoga Allah merahmati mereka berdua ya, Imam Malik dan juga Imam An-Nafrawayi ini. Itu mengatakan mimma yustahabbu fi sholati aidan taswiyatus sufufi wa tisaluha. Di antara sunnah dalam sholat ya, kesunahan di dalam sholat atau yang dianjurkan dalam sholat juga itu adalah meluruskan saf-saf dan menyambungnya. Nah, jadi tidak ada yang renggang atau tidak ada yang putus gitu ya. Yustahab ya, disunahkan. Kemudian qala Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Nah, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i tentunya ya, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, itu berkata, taswiyatus sufufi bi alla yakuna fi kulli minha furjatun wala sa'atun muta'akkidatun nadbi huna fayukrahu
tarkuha. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat taswiyatus sufufi bi an la yakuna fi kulli minha furjatun wala sa'atun muta'akkidatun nadbi huna fayukrahu tarkuha. Jadi meluruskan saf-saf di mana tidak ada pada setiap saf itu celah, lubang, tidak ada kelonggaran, itu hukumnya apa? Muta'akkidatun nadbi, sunnah yang dikuatkan, atau sunnah yang betul-betul dianjurkan, begitu, dikuatkan, gitu ya. Fayukrahu tarkuha, maka makruh hukumnya meninggalkan meluruskan saf. Ya. Tuhfatul Muhtaj, ya. Kemudian ini yang terakhir, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, qala ar-ruh Yabani Al-Hanbali, ya. Allahu a'lam, ya. Rahimahullahu, ya, semoga Allah merahmatinya, itu berkata wala tabtulus sholatu, dan tidak batal sholat biqat aisoffin mutlakon, ya. Tidak batal sholat dengan putusnya saf secara mutlak, ai sawaun kana waro al imami aw an yaminihi, sama saja itu apakah di belakang imam atau di sebelah kanan imam. Illa, kecuali an yakuna qad masaffi an yasarihi, kecuali kalau memotong atau memutus saf itu ada pada kiri imam, ai al imam, ya, yasarihi ai yasaril imam, ila ba'uda al munqati'u, ya, jika jauh yang putus itu, ya, jauh yang putus itu biqadri maqami salasati rijalin, ya, dengan kadar atau dengan ukuran 3 orang, ya, tempat berdiri 3 orang. Jadi kalau yang putusnya itu di kiri imam 3 orang, maka fatabtulus sholatuhu, maka batalah sholatnya. Nah, ya. Ini kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Allahu taala a'lam. Ini butuh pendetailan sepertinya, cuman yang bisa menjelaskan bisa jadi ya yang mutakhasis, ya, di madhabil Hanabilah, yang memang mutakhasis, ya, memang spesifikasinya pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Allahu a'lam. Kemudian, itu pendapat yang pertama, ya, hukumnya sunnah meluruskan saf. Nah, sekarang wal qaul asani, ya, pendapat yang kedua, annahu wajibun. Nah, kalau tadi hukumnya sunnah meluruskan saf, kalau sekarang yang kedua, hukum meluruskan saf adalah hukumnya wajib. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari wa Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Muflih wa Syaukani rahimahumullahu jami'an. Nah, yang berpendapat hukumnya wajib siapa? Meluruskan saf hukumnya wajib siapa? Pendapat siapa? Nah, itu adalah ikhtiar, pilihan dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tadi udah kita bahas tadi, ya, ibarat beliau, kemudian Ibnu Muflih, ya, Imam Ibnu Muflih, kemudian Imam Asy-Syaukani, ya, rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, ini rujukannya, ya. Kalau Imam Ibnu Hazm jelas Al-Muhalla bil Athar, kitabnya yang paling fenomenal itu, ya. Dan yang lainnya. Nah ini dia Imam Ibnu Hazm. Qala al-Imamu Ibnu Hazmin. Ya, jadi berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, wa fardun alal ma'mumi alal ma'mumina, atau bisa juga dibaca wa furido alal ma'mumina, dan diwajibkan atau difardukan atas makmum ta'dilus sufufi, ya. Apa yang diwajibkan? Meluruskan saf atau merapikan saf, menyetarakan saf-saf. Al-awwal fal-awwal, yang pertama, kemudian yang pertama, wattarasu fiha, dan juga saling menempel di dalam saf-saf tersebut. Wal muhadatu bil manakibi wal arjul, dan menempelnya di dalam saf, kemudian satu kesatuan, ya, atau bersatunya, atau ya inilah apa, taswiyah tuh, ya, lurusnya bahu-bahu dan juga kaki-kaki. Nah, Al-Muhalla bil Athar, ya, juz 2 halaman 372.
Wa qadis tadallu bima rawahul Bukhari, dan juga mereka beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qadimal Madinata, ya, sesungguhnya Anas itu datang ke Madinah, atau bahwasanya Anas itu datang ke Madinah. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Anas, ma'an karta minna mundu yaumin ahidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau ingkari, apa yang engkau tidak senangi, atau ya ingkarilah, apa yang engkau ingkari dari kami sejak hari di mana engkau menjaga Rasulullah SAW, atau engkau memelihara Rasulullah SAW, atau engkau mengetahui Rasulullah SAW, ya. Kemudian Anas berkata, qala ma ankartu syai'an, tidaklah saya mengingkari sesuatu, illa annakum la tuqimuna sufufa, saya tidak mengingkari sesuatu di antara kalian kecuali bahwasanya sesungguhnya kalian itu tidak meluruskan saf. Jadi meluruskan saf itulah yang tidak meluruskan saf itulah yang diingkari oleh Anas bin Malik. Wa qad bawwaba alaihi al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, ya, dan membuat bab, ya, Imam Bukhari pada kitab Sahih Bukhari, sahihnya itu adalah judul Babu Ismin Man Lam yutimma soffa summa awroda fihi hadal haditha, ya. Jadi bab tentang berdosanya orang yang tidak menyempurnakan saf, ya, babu ismin man lam yutimma soffa, ya, bab berdosanya orang yang tidak menyempurnakan saf. Summa awroda, kemudian mendatangkan, Imam Bukhari mendatangkan hadis ini, ya. Summa awroda fihi hadal haditha, Imam Bukhari mendatangkan hadis ini, ya. Kita tahu bersama tadi udah dibaca bahwa ikhtiar Imam Bukhari itu adalah meluruskan saf, hukumnya adalah wajib. Wa qad ya'taradu alaihi al-Hafiz Ibnu Rajabin al-Hambali, ya. Dan menyanggahnya atau ya membantahnya lah, katakanlah seperti itu. Membantah siapa? Membantah Imam Bukhari. Siapa yang membantah? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Wa amma istidlalu al-Bukhari wa amma istidlalul Bukhari bihi ala ifmi man lam yatimma saffa fa fihi nazarun, ya. Nah, tadi kan ada bab, ya, babu ismi atau babu ismin man lam yutimma saffa, atau bab dosanya orang yang tidak menyempurnakan saf. Nah, di sini ada i'tirad dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. I'tiradnya apa? Bahwa istidlal Imam Bukhari terkait dosanya orang yang tidak menyempurnakan saf, maka fafihi nazar, maka itu perlu ditinjau, ya. Itu perlu dilihat lagi lah, dikaji lagi lah. Fa inna hadza innama yadullu ala anna hadza mimma yungkaru, ya, karena sesungguhnya ini menunjukkan bahwa hal ini itu adalah perkara yang diingkari, ya. Yang tadi kan Anas bilang ma'angkar tu syai'an illa annakum la tuqimuna sufufa, kan begitu kata Anas tadi, ya, bahwa saya tidak mengingkari sesuatu kecuali kalian tidak meluruskan saf-saf. Maka ini kan perkara yang diingkari. Wa qad yungkaru al-muharramu wal makruhu. Dan sesungguhnya dan boleh jadi yang diingkari itu adalah perkara yang haram dan juga perkara yang makruh. Nah, ya, jadi yang diingkari itu bisa dua kemungkinan nih. Ada perkara yang haram, muharram, dan ada perkara yang makruh. Nah, itu, ya. Ini rujukannya adalah Fathul Bari di Ibnu Rajab, ya. Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ya, terkait ini, ya, wala ismin man lam yutimma saffa
fafihi nazar, ya. Dosanya orang yang tidak menyempurnakan saf, maka ini perlu ditinjau, ya, perlu dilihat lagi lah. Kemudian di garis tebal di sini dijelaskan wala iskala fi jawazi tabaqudil musallina fi saffil wahidi idza thabata wujudu dararin fi tarasil musallina ala kilal qaulain. Dan tidak ada keraguan terkait dengan bolehnya merenggangkan saf atau berjauhannya saf-saf orang yang sholat, berjauhannya orang-orang yang sholat dalam satu saf, ya, sorry ya, tidak ada tidak ada masalah atau tidak mengapa, ya, tidak diragukan lagi bahwa boleh untuk merenggangkan jarak antar orang-orang yang sholat pada saf yang satu, ya, jika terdapat doror, ya, jika terdapat doror ketika merapatkan saf, ya, alal kilal qaulain, pada dua pendapat ini. Jadi kan satu pendapatnya sunnah, satunya wajib. Amma ala madhabil jumhuri fal amru wadihun. Adapun mazhab jumhur fuqaha tadi, ya, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, fal amru wadihun, maka perkara ini jelas sekali. Di anna taswiyata sufufi sunnatun, karena meluruskan saf itu hukumnya adalah sunnah, kama qarraruhu, ya, kama qarraruhu, sebagaimana yang mereka tetapkan, ya. Fa idza wujidat al hajatu aw ad-daruratu fa innal karahata tazulu, ya, wasunanu tutraku, wasunana tutraku, ya. Ada innanya, fa innal karahata tazulu wasunana tutraku. Maka sesungguhnya meluruskan saf ini hukumnya sunnah sebagaimana yang telah mereka tetapkan, dan jika terdapat hajat, terdapat kebutuhan, atau terdapat bahaya, maka hukum makruhnya ini adalah hilang. Tadi kan sudah kita terangkan bahwa kalau ditinggalkan itu makruh hukumnya, ya. Terutama mazhab Imam Syafi'i tadi, ya. Statement atau ungkapan atau ibarat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka hukum makruhnya itu hilang. Kalau apa? Kalau terdapat hajat atau terdapat kondisi darurat, ya. Maka karohah itu hukumnya tazulu, hilang, wasunana tutraku, dan sunnah itu ditinggalkan. Ini pendapat jumhur, ya, fuqaha, ya, 4 mazhab, bahkan ijma' tadi, ya, seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya. Wa amma 'alal qauli tsani, adapun pendapat yang kedua yang mengatakan merapatkan atau meluruskan saf itu hukumnya adalah wajib, fala iskala aidon, maka juga tidak ada masalah, ya kan? Ya, tidak ada problem. Wadzalika li amrain, hal itu karena ada dua hal. Yang pertama adalah annal wat'a wad'u daruratin. Ya, sesungguhnya kondisinya ini adalah kondisi darurat. Ya, fayuktafaru fiha ma la yuktafaru fi ghairiha. Maka kondisi darurat ini dimaafkan di mana hal-hal yang tidak dimaafkan pada selain darurat. Nah, jadi kalau darurat itu dimaafkan, kalau selain darurat itu tidak dimaafkan. Maka karena ini darurat, maka dimaafkan. Kemudian qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa ahadul qailina bil wujubi, dan Imam Ibnu Taimiyah ini yang mengatakan bahwa taswiyatus sufuf, merapatkan saf, meluruskan saf, itu hukumnya adalah wajib. Beliau mengatakan, wa idza kana al-qiyamu wal qira'atu wa itmamur ruku'i was sujudu wat taharatu bil ma'i wa ghairu dzalika yaskutu bil ajzi. Dan jika berdiri, membaca, kemudian menyempurnakan ruku, sujud, bersuci dengan air, dan yang lain-lain, itu yaskutu bil ajzi, itu gugur dengan kelemahan atau ketidakmampuan, ya, atau ketidakbisaan, ya, ada uzur, katakanlah seperti itu. Fakadzalika listifafu wa tarkut taqaddum. Demikian juga berdiri dalam satu saf atau merapat dalam satu saf, wa tarkut taqaddum, dan juga meninggalkan taqaddum. Tadi sudah kita jelaskan juga bahwa imam itu kan taqaddum, ya, di depan, ya, ke depan. Kalau ada uzur atau tidak
kebisaan, ketidakmampuan, kelemahan, maka itu ya nggak apa-apa untuk ditinggalkan. Ya. Jadi boleh ditinggalkan. Ya. Tarkut takodum. Kemudian ini rujukannya adalah Fatwa Al-Kubro Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian ini yang bukan pendapat, ini hal yang pertama ya, bahwa gugurnya meluruskan saf ya dalam pendapat yang mewajibkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah annahu minal qawaidil mutaqarrirati ya indal ulama'i annahu idza ijtama'at mafsadatani wa la yumkinu ijtinabuhuma jami'an faturtakabu al mafsadatul aqallu daf'an lil mafsadatil akbari. Bahwasanya sudah jelas ya bahwa ada kaidah ya yang dikenalkan atau yang ditetapkan oleh para ulama, bahwasanya jika bertemu dua mafsadat dan tidak mungkin untuk menjauhi kedua mafsadat tersebut semuanya, maka diambil mafsadat yang lebih kecil untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Ya. Kemudian wa nahnu huna amama mafsadatain, dan kita saat ini ada di depan dua mafsadat. Al-ula ada mutahqiqit tarasi bainas sufufi. Yang pertama adalah tidak terrealisasinya saling menempel ya bainas sufuf di antara saf. Watsaniyatu iblakul masajidi an iqamatil jumu'ati wal jama'ati. Nah, ini yang pertama tadi tidak terrealisasinya saling rapat di antara musallin, orang-orang yang sholat dalam satu saf atau dalam banyak saf. Nah, yang kedua, mafsadat yang kedua adalah ditutupnya masjid-masjid dan tidak adanya Jumat, tidak adanya jamaah, sholat jamaah. Termasuk juga tidak adanya sholat Aid, itu kan, itu mafsadat yang kedua. Wala syakka anna mafsadata adamit tarasi aqallu. Nah, ya, min mafsadati iblakil masajidi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mafsadat tidak terrealisasinya atau tidak adanya menempel di antara orang yang sholat itu mafsadatnya lebih kecil daripada mafsadat ditutupnya atau tertutupnya masjid-masjid. La siyama wa qad qala jumhurul ulama'i bisunniyatit tarasi kama sabaqo. Lebih-lebih atau apalagi sungguh jumhur ulama, jumhur fuqaha, bahkan 4 mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga mazhab Imam Ahmad, itu berpendapat bahwa menempelnya atau tidak renggangnya saf di antara orang yang sholat, itu hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang telah lewat. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Wa katabahu fakirun, telah menulis orang Al-Fakir Dr. Mutlak Jasir ya di Kuwait ya. Pada hari Kamis 5 Syawal 1441 Hijriah. Nah, demikian yang bisa kita kaji ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.